Nama-nama Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim Syekh Maghribi, Raden Rohmat Sunan Ampel, Maulana Maktum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Qasim Syarifuddin Sunan Derajat, Jafar Shodiq Sunan Kudus, Raden Paku Sunan Giri, Raden Masahid Sunan Kalijogo, Raden Said Sunan Buria, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, atau Fatahillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf. Paragraf adalah satu kesatuan pikiran lebih luas daripada kalimat. Paragraf terdiri satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Gagasan pokok atau ide pokok selalu ada di kalimat utama. Bila kalimat utama di awal, itu disebut paragraf deduktif umum ke khusus. Bila kalimat utama di akhir, itu disebut paragraf induktif khusus ke umum. Paragraf tersusun dari kalimat terjalin utuh dan padu di dalam satu kesatuan gagasan utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotasi bumi dan akibatnya. Putaran bumi pada porosnya itu gerakan rotasi. Putaran bumi pada porosnya itu gerakan rotasi. Akibat rotasi bumi ada siang dan malam, gerak semu harian matahari dan perbedaan waktu. Putaran bumi pada porosnya itu gerakan rotasi. Putaran bumi pada porosnya itu gerakan rotasi. Akibat rotasi bumi ada siang dan malam, gerak semu harian matahari dan perbedaan waktu. 3 bagian waktu Indonesia, WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotasi bumi dan akibatnya. Putaran bumi pada porosnya itu gerakan rotasi. Putaran bumi pada porosnya itu gerakan rotasi.
Akibat rotasi bumi ada siang dan malam. Gerak semu harian matahari dan perbedaan waktu. Putaran bumi pada porosnya itu gerakan rotasi. Akibat rotasi bumi ada siang dan malam. Gerak semu harian matahari dan perbedaan waktu. 3 bagian waktu di Indonesia, WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar dari arah barat ke timur. Rotasi bumi terjadi pada garis poros atau sumbu utara selatan dengan kemiringan 23,5 derajat dari garis tegak lurus pada kala rotasi. Kala rotasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk berputar pada porosnya. Sekali berotasi, bumi menempuh 360 derajat bujur dalam waktu 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit dalam kurung 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan hal-hal berikut. 1. Gerak semu harian matahari. Bumi berotasi dari barat ke timur. Hal ini menyebabkan matahari yang sebenarnya diam tampak terbit dari timur dan bergerak ke barat hingga tenggelam. Gerak semu matahari tersebut dapat diamati setiap hari sehingga disebut gerak semu harian matahari. Peredaran semu harian matahari tersebut membutuhkan waktu 24 jam dalam kurung 1 hari matahari. 2. Pergantian siang dan malam. Setiap daerah di permukaan bumi tidak selamanya menghadap matahari. Jika suatu daerah tertentu di permukaan bumi menghadap matahari, daerah yang berada di belahan bumi lainnya akan membelakangi matahari. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian lain yang membelakangi matahari mengalami malam. Daerah di belahan bumi bagian timur lebih dahulu mengalami siang daripada penduduk bumi di belahan barat. Adapun lamanya siang dan malam di daerah Khatulistiwa rata-rata 12 jam, sedangkan di daerah yang lebih jauh dari Khatulistiwa perbedaan waktu siang dan malam menjadi lebih besar. 3. Perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi dibagi menjadi beberapa garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang sejajar dengan Khatulistiwa, sedangkan garis bujur adalah garis yang sejajar dengan garis tengah kutub. Tempat-tempat yang terletak pada garis bujur yang sama mempunyai waktu yang sama. Tempat-tempat yang berbeda 1 derajat bujur akan berbeda waktu 4 menit, atau setiap tempat yang berbeda 15 derajat bujur akan berbeda waktu 1 jam. Adapun titik acuan garis bujur adalah 0 derajat di Greenwich, London, yang dikenal dengan nama Greenwich Mean Time (GMT). Jika letak bujur standar di sebelah barat bujur 0, waktunya dikurangi. Jika letak bujur standar di sebelah timur bujur 0, waktunya ditambah. Adapun waktu di daerah bujur barat adalah waktu Greenwich dikurangi selisih jam.
A. Waktu Indonesia Barat WIB dengan bujur standar 105 derajat bujur timur meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Madura, dan Madura. B. Waktu Indonesia Tengah WITA dengan bujur standar 120 derajat bujur timur meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. C. Waktu Indonesia Timur WIT dengan bujur standar 135 derajat bujur timur meliputi wilayah Maluku dan Papua. 4. Penggembungan di Katulistiwa dan pemepatan di kedua kutub bumi. Setiap benda yang bergerak memiliki kelembapan untuk mempertahankan bentuk dan kedudukannya. Demikian juga dengan bumi. Akibat kelembapannya saat berotasi, bagian katulistiwa bumi berayun keluar sehingga menggembung, sedangkan bagian kutubnya mengalami pemepetan. 5. Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Menurut Newton, besarnya percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari. Oleh karena garis katulistiwa lebih panjang daripada garis tengah kutub bumi, percepatan gravitasi di sekitar katulistiwa lebih kecil daripada percepatan gravitasi di daerah kutub. 6. Pembelokan arah angin. Rotasi bumi menyebabkan pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin tersebut sesuai dengan hukum Buys-Ballot yang menyatakan bahwa A. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. B. Di belahan bumi selatan angin membelok ke kiri dan di belahan bumi utara angin membelok ke kanan. 7. Pembelokan arah arus laut. Gerak pembelokan arah angin dan arah arus laut disebut efek Coriolis. Arus laut terjadi karena angin. Di belahan bumi utara, arus laut membelok searah jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatan arus laut membelok berlawanan arah jarum jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wali Songo Maulana Malik Ibrahim Syekh Maghribi Raden Rohmat Sunan Ampel Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang Raden Qasim Syarifuddin Sunan Derajat Ja'far Shodiq Sunan Kudus Raden Paku Sunan Giri Raden Masahid Sunan Kalijogo Raden Said Sunan Muria Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati atau Fatahilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim Syekh Maghribi Raden Rohmat Sunan Ampel Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang Raden Qasim Syarifuddin Sunan Derajat Ja'far Shodiq Sunan Kudus Raden Paku Sunan Giri Raden Masahid Sunan Kalijogo Raden Said Sunan Muria Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati
atau fatahilah atau fatahilah. A. Asal-usul Wali Songo. 1. Pengertian Wali Songo. Wali Songo terdiri dari dua kata, yaitu wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kekasih, dalam kurung kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, wali juga berarti utusan atau wakil. Sedangkan dalam ajaran Islam dikenal kata waliullah atau wali Allah. Artinya orang yang beriman dan bertakwa, pelindung dan dapat dipercaya. Sedangkan songo atau songo berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti 9. Jadi wali songo adalah 9 orang wali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata songo atau songo berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Sedangkan kata sunan dalam masyarakat Jawa sama maknanya dengan susuhan atau suhunan yang artinya jununan atau yang dijunjung tinggi. Gelar sunan biasa diberikan untuk mubalik yang menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa pada abad 15 hingga abad 16. Para wali yang 9 tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. B. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. C. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. D. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. E. Sunan Derajat atau Raden Qasim. F. Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq. G. Sunan Muria atau Raden Said. H. Sunan Kalijogo atau Raden Sahid. I. Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah atau Fatahillah. 2. Asal-usul Wali Songo. Dalam kitab Kanzul karya Ibnu Battuta disebutkan bahwa Khalifah Utsmaniyah pada masa dulu telah mengirimkan sejumlah ulama ke wilayah Nusantara. Ulama-ulama ini dikirim oleh Khalifah umat Islam saat itu, yaitu Sultan Muhammad I. Hal itu terbukti dengan adanya surat yang dikirimkan Sultan Muhammad I kepada para wali, dalam kurung gubernur, yang ada di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Sultan Muhammad I meminta agar mereka memilih beberapa ulama terbaik untuk bisa diikutsertakan dalam perjalanan menyebarkan Islam ke wilayah timur, yaitu wilayah Nusantara. Menurut Muhammad Jazir, sejarawan Muslim dan budayawan yang juga penasihat Sri Sultan Hamengkubuwana X, beliau mengatakan bahwa para ulama yang diutus oleh Sultan Muhammad I adalah ulama-ulama pilihan. Mereka tidak hanya ahli dalam bidang agama Islam, namun juga menguasai bidang-bidang tertentu. Tujuan diutusnya para ulama tersebut adalah agar membangun dan mengembangkan peradaban Islam di berbagai wilayah utusan. Para ulama tersebut ada yang ahli dalam pertanian, ada yang ahli tata negara, ahli dalam irigasi, dan yang ahli dalam pengobatan dan lain sebagainya. Mereka berasal dari berbagai wilayah seperti Turki, Maroko, Thailand, Moro, dalam kurung Filipina, Myanmar, Palestina, dan Mesir. Adapun strategi yang digunakan para wali dalam menyebarkan agama Islam terdapat berbagai macam cara. Ada yang menggunakan strategi perdagangan, strategi pernikahan, ada juga yang menggunakan strategi dakwah melalui sarana budaya. Pada umumnya, strategi pernikahan dilakukan di wilayah kerajaan dengan menikahi putri para pembesar kerajaan yang bercorak Hindu.
Sebelum menikah, ulama tersebut mendakwahi para raja-raja Hindu tersebut, sehingga setelah rajanya masuk Islam, dalam menyebarkan agama Islam kepada rakyatnya akan lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia. Cara menjaga NKRI, menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Cara menjaga NKRI, menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memanfaatkan kekayaan bangsa untuk semua rakyat, menghargai jasa-jasa para pahlawan, menjaga kelestarian alam dan cegah pencemaran lingkungan serta rajin belajar. Cara menjaga NKRI, menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hormati perbedaan, selalu tolong menolong, budayakan gotong royong, mentaati peraturan yang berlaku, amalkan nilai-nilai Pancasila, bela negara secara fisik atau non-fisik, dan sikap terpuji lainnya. Cara menjaga NKRI, menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Cara menjaga NKRI, menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Amalkan nilai-nilai Pancasila, bela negara secara fisik atau non-fisik, dan sikap terpuji lainnya. A. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki setiap bangsa. Persatuan dan kesatuan terpenting karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia akan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Hal ini dapat tercermin dari kekompakan sesama manusia dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek. Makna persatuan dan kesatuan terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut menggambarkan secara jelas persatuan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu. Satu berarti utuh dan tidak terpecah belah. Secara lebih luasnya adalah berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Persatuan mempunyai keterkaitan dengan kesatuan. Definisi kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Manfaat dari persatuan dan kesatuan adalah untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Persatuan dan kesatuan mempunyai makna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna dari persatuan dan kesatuan adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Makna dari persatuan kesatuan bagi bangsa Indonesia sangat mendalam karena melalui
proses yang panjang. Konsep persatuan kesatuan melambangkan satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun atas persamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di dalamnya terdapat banyak perbedaan ras, bahasa, budaya, suku, dan agama, tapi tidak membatasi semangat untuk bersatu dan berpadu mewujudkan tujuan negara Indonesia. B. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 5 prinsip dalam membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia. Berikut ini prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut mewajibkan pada kita untuk saling bersatu padu. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia harus menjauhkan diri dari sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme yang berlebihan sehingga dapat terhindar dari perpecahan bangsa. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Paham nasionalisme memiliki tujuan agar individu sebagai warga negara memiliki sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Nasionalisme tidak berarti bahwa kita merasa paling unggul daripada bangsa lain, namun berusaha yang terbaik untuk memajukan negara kita. Melalui penerapan prinsip nasionalisme, seseorang akan rela berkorban mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan, serta menempatkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan yang bertanggung jawab memiliki arti setiap orang diberikan kebebasan untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan kemauannya, dengan tidak menyalahi hak asasi manusia. Tujuannya agar melakukan kebebasan dengan bertanggung jawab dan tidak sampai merugikan orang lain. Jika kebebasannya merugikan orang lain, maka harus berani menerima semua konsekuensi yang diperbuat. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang beserta sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan wawasan Nusantara, kesatuan wilayah dan Bhinneka Tunggal Ika sangat diutamakan guna mencapai tujuan nasional. Melalui wawasan Nusantara, bangsa Indonesia ditempatkan dalam kerangka satu kesatuan politik, sosial, budaya, serta pertahanan keagamaan, keamanan. Dengan wawasan Nusantara, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, dan semangat mencapai cita-cita pembangunan nasional. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat wujud cita-cita proklamasi. Cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut
dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga Indonesia. Kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan semangat persatuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia. Cara menjaga NKRI, menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Cara menjaga NKRI, menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Memanfaatkan kekayaan bangsa untuk semua rakyat, menghargai jasa-jasa para pahlawan, menjaga kelestarian alam dan cegah pencemaran lingkungan serta rajin belajar. Cara menjaga NKRI, menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hormati perbedaan, selalu tolong menolong, budayakan gotong royong, mentaati peraturan yang berlaku. Amalkan nilai-nilai Pancasila, bela negara secara fisik atau non-fisik, dan sikap terpuji lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil madrasah, di madrasah. Sahatun halaman idaratun kantor, faslun kelas izanatun lamari, amarun laporan sapuratun papan tulis, kolamun pena akmalun kegiatan, tilmidun murid, talibun murid, ustadun guru, mudarisun guru, mudirul madrasah kepala madrasah, mudirul madrasah kepala sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 negara anggota ASEAN: Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, serta Vietnam. Itu semua negara tetangga dalam kawasan Asia Tenggara yang sudah tergabung dalam ASEAN. Hingga saat ini 10 anggota yang sudah tergabung dalam ASEAN. Hingga saat ini 10 negara. Hingga saat ini 10 anggota. Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, serta Vietnam. Itu semua negara tetangga dalam kawasan Asia Tenggara yang sudah tergabung dalam ASEAN. Hingga saat ini 10 negara yang sudah tergabung dalam ASEAN.
Hingga saat ini 10 negara. Hingga saat ini 10 anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Negara-negara benua di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara mana saja yang termasuk kategori negara benua? Coba kamu sebutkan satu persatu. Kemudian bandingkan jawabanmu dengan uraian materi di bawah ini. Adakah yang perlu diperbaiki dengan jawabanmu? Coba jelaskan secara jujur. 1. Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi yang berdiri pada tanggal 16 September 1963. Malaysia dipimpin yang di-Pertuan Agung dan kepala pemerintahan dipimpin seorang Perdana Menteri. Ibu kota negara Malaysia berada di Kuala Lumpur. Namun, untuk menghindari kepadatan lalu lintas di Kuala Lumpur, dibangun pusat pemerintahan federal yang baru di Putrajaya. Meski demikian, Kuala Lumpur tetaplah ibu kota negara. A. Letak dan luas. Secara astronomisnya, wilayah Malaysia berada di antara 1 derajat lintang utara 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Wilayah Malaysia terbagi atas 2 kawasan, yaitu kawasan di Semenanjung Malaysia disebut wilayah Malaysia Barat dan kawasan di Pulau Kalimantan disebut wilayah Malaysia Timur. Kedua kawasan tersebut terpisah oleh Laut Cina Selatan. Seluruh wilayah Malaysia, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur, kurang lebih 329.750 km persegi. Batas-batas geografis wilayah Malaysia sebagai berikut. 1. Batas-batas wilayah Malaysia Barat. A. Sebelah utara Thailand, sebelah selatan Indonesia dan Singapura. C. Sebelah timur Laut Cina Selatan dan Laut Natuna. D. Sebelah barat Selat Malaka dan Pulau Sumatera (Indonesia). 2. Batas-batas wilayah Malaysia Timur. A. Sebelah utara Laut Cina Selatan dan Brunei Darussalam. B. Sebelah selatan Kalimantan (Indonesia). C. Sebelah timur Laut Sulu. D. Sebelah barat Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. B. Bentang alam. Wilayah Malaysia dapat dibedakan atas wilayah timur dan wilayah barat, yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik tersendiri. Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak) didominasi pegunungan dengan puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu kurang lebih 4.101 meter. Gunung Kinabalu juga merupakan titik tertinggi di Malaysia. Sungai-sungai penting di Malaysia Timur antara lain Sungai Kinabalu bermuara di Laut Sulu, Sungai Ranjang bermuara ke Laut Cina Selatan, dan Sungai Baram bermuara ke Laut Cina Selatan. Malaysia Barat mencakup bagian selatan semenanjung Malaysia. Bagian tengahnya berupa pegunungan rendah yang melandai pada sisi timur dan selatan. Puncak tertinggi di Malaysia Barat adalah Gunung Tahan kurang lebih 2.190 meter. Dataran rendah berada di timur Pegunungan Tahan Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang. Dataran rendah ini berupa rawa, hutan lebat, dan tanah agak tandus. Sungai penting di Malaysia Barat yaitu Sungai Pahang Sungai terpanjang, dan Sungai Kelatan
yang bermuara ke Laut Cina Selatan. C. Iklim. Malaysia beriklim muson tropis, ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Suhu udara di Malaysia Barat lebih rendah dibandingkan Malaysia Timur. Curah hujan rata-rata per tahun mencapai kurang lebih 2.500 sampai 5.000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan November sampai April. Hal ini dikarenakan pengaruh angin muson timur yang banyak membawa uap air dari Laut Cina Selatan. Adapun musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September. D. Sosial budaya. Penduduk Malaysia terdiri atas berbagai suku bangsa. Etnis Melayu merupakan etnis terbesar, jumlahnya 60% dari penduduk Malaysia. Etnis Tionghoa berjumlah 30% dari penduduk Malaysia. Etnis India berjumlah 6,4%. Hampir 85% dari etnis India di Malaysia Timur Tengah. Di Malaysia merupakan masyarakat Tamil. Selain itu terdapat penduduk yang berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Mayoritas penduduk Malaysia merupakan penganut Islam, selebihnya penganut Buddha, Konghucu, Hindu, dan Kristen. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu dan Inggris. Selain itu ada bahasa etnis yang digunakan oleh penduduk Malaysia. Perekonomian Malaysia didukung oleh bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Lebih dari 50% penduduk pedesaan bekerja di sektor pertanian. Hasil pertanian utama berupa karet dan lada hitam. Hasil tambang yang utama adalah timah putih. Hasil tambang lainnya berupa bauksit, besi, minyak, dan gas bumi, serta batu bara. Malaysia juga telah mengembangkan sektor industri. Devisa terbesar Malaysia diperoleh dari industri pengolahan karet dan minyak, yaitu sekitar 47,8%. Sisanya dihasilkan oleh sektor jasa dan pariwisata. 2. Vietnam. Pada awalnya Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara beribu kota di Hanoi, adapun Vietnam Selatan beribu kota di Ho Chi Minh. Kedua negara saat ini telah bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam. Kepala negaranya seorang presiden dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Ibu kota negara berada di Hanoi. A. Letak dan luas. Secara astronomis Vietnam terletak antara 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan antara 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Wilayah Vietnam berada di bagian selatan daratan Tiongkok dengan luas sekitar 329.560 kilometer persegi. Berikut batas-batas geografis Vietnam. 1. Sebelah utara RRT Republik Rakyat Tiongkok. 2. Sebelah timur Teluk Tonkin dan Laut Cina. 3. Sebelah selatan Laut Cina Selatan. 4. Sebelah barat Laos dan Kamboja. B. Bentang alam. Keadaan topografi Vietnam beragam. Wilayah bagian utara didominasi oleh pegunungan. Puncak tertingginya adalah Gunung Phan Khipang dalam kurang lebih 3.143 meter. Gunung ini sekaligus menjadi titik tertinggi di Vietnam. Di wilayah bagian selatan Vietnam membentang pegunungan Annam. Hamparan delta Sungai Mekong seluas 40.000 km persegi mendominasi wilayah selatan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Banyaknya cabang Sungai Mekong yang bermuara di delta Sungai Mekong
mengakibatkan dataran tersebut bertambah luas setiap tahun karena aliran sungai membawa lumpur aluvial. Sungai-sungai penting di Vietnam selain Sungai Mekong dan Sungai Merah yaitu Sungai Song Chai, Songgam, dan Sungai Kong Song Chau. Iklim. Vietnam beriklim tropis yang mendapat pengaruh curah hujan dari tiupan angin muson. Curah hujan rata-rata 1.500 mm per tahun. Daerah pegunungan Tonkin Barat dan pegunungan Annam memiliki curah hujan 4.000 mm per tahun. Sosial budaya. Penduduk Vietnam terdiri dari suku Vietnam 88% sebagai penduduk asli, etnis Tionghoa 4%, Tai 2%, lain-lain 6%. Lebih dari 80% penduduk tinggal di wilayah pedesaan. Perang Vietnam banyak menghancurkan perekonomian Vietnam. Buddha, Mahayana, Taoisme, dan Konfusiasme mempunyai pengaruh kuat terhadap kehidupan berbudaya yang beragama masyarakat Vietnam. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Perekonomian. Vietnam masih termasuk negara agraris. Vietnam terkenal dengan hal irigasi. Hasil-hasil utama pertanian antara lain kopi, teh, tebu, jagung, dan padi. Hasil tambang Vietnam yang utama adalah batu bara. Vietnam juga penghasil biji besi, timah, dan emas. Industri yang dikembangkan antara lain industri bahan kimia, semen, dan perkapalan. 3. Myanmar. Nama Myanmar dikenal sejak tahun 1990. Sebelumnya Myanmar bernama Burma atau Birma. Myanmar diperintah oleh pemerintahan militer sebagai hasil kudeta pada tahun 1988. Ibu kotanya adalah Yangon (Rangon), dipindahkan ke Naypyidaw sejak 7 November 2005. Letak dan luas. Secara astronomis Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 111 derajat bujur timur. Luas wilayah Myanmar kurang lebih 679.500 km persegi dan memiliki batas-batas geografis wilayah sebagai berikut. 1. Sebelah utara Tiongkok (RRT). 2. Sebelah selatan Laut Andaman. 3. Sebelah timur Laos dan Thailand. 4. Sebelah barat Teluk Benggala dan India. Bentang alam. Bagian utara Myanmar berupa rangkaian pegunungan Kurmon. Bagian tengah adalah daratan rendah yang memanjang sekitar 320 km dan memotong delta Sungai Irrawaddy kurang lebih 2092 km. Bagian timur berupa daratan tinggi yaitu Plato San yang menjadi batas alam Myanmar dan dengan Muang Thai. Di bagian barat terdapat pegunungan Arakan Yoma yang merupakan batas alam wilayah Myanmar dengan beberapa negara Asia Selatan. Gunung Kakabo Razi kurang lebih 5.878 meter adalah puncak tertinggi di Myanmar. Gunung ini juga menjadi batas utara dengan Vietnam dan RRT. Di wilayah Myanmar terdapat 2 sungai besar yang mengalir, yaitu Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween. Sungai Irrawaddy merupakan sungai terpanjang di Myanmar. Iklim. Wilayah Myanmar beriklim tropis. Musim hujan berlangsung antara bulan Mei sampai Oktober, dipengaruhi oleh angin muson barat daya yang banyak membawa uap air. Musim kemarau terjadi pada bulan November sampai April, dipengaruhi oleh embusan angin kering dari daratan Tiongkok atau Asia. Sosial budaya. Sebagian besar penduduk Myanmar berasal dari orang Burma, yaitu sekitar 68%. Sisanya adalah etnis Karen
7% San, 9% Arakan atau Rakhine, 4% Chin, 3% Mon, 2% Indian, 2% dan lainnya 5%. Myanmar banyak memiliki pagoda-pagoda Shwe Dagon di Yangon, merupakan pagoda terkenal di Myanmar. Pagoda ini berlapis emas dengan ketinggian 112 meter. Agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Myanmar adalah Buddha, 89%. Selain Buddha, agama lain yang dipeluk masyarakat Myanmar adalah Kristen dan Islam. Bahasa resmi Myanmar adalah bahasa Burma, namun dalam pergaulan juga digunakan bahasa Inggris. Perekonomian. Myanmar merupakan negara agraris. Pertanian menjadi pendukung perekonomian terpenting di Myanmar. Lahan pertanian mencapai 15% dari luas wilayah seluruhnya. Sebanyak 54% sumbangan devisa berasal dari pertanian. Hasil utama pertanian berupa karet. Hasil pertanian lainnya antara lain padi, kacang-kacangan, tebu, teh, dan palawija. Selain itu, berbagai jenis kayu hasil hutan memberi sumbangan sangat besar bagi perekonomian Myanmar. Pertambangan dan industri menjadi sektor yang sedang berkembang. Hasil-hasil tambang antara lain timah, tembaga, batu bara, minyak bumi, dan gas serta seng. Industri utamanya adalah pengolahan hasil pertanian dan kehutanan. Kegiatan perdagangan utama ekspor dan impor berlangsung dengan Thailand, Indonesia, India, Tiongkok, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia. 4. Thailand. Thailand artinya tanah kebebasan atau negeri orang merdeka. Thailand memang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Ibu kotanya berada di Bangkok, yang juga merupakan kota terbesar di Thailand. Kota penting lainnya adalah Chiang Mai. Kota ini merupakan kota peristirahatan raja. Negara Thailand berbentuk monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang raja. Kepala pemerintahannya dipimpin seorang perdana menteri. Letak dan luas. Secara astronomis Thailand terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih 514.000 km persegi dan lebih dari 90%-nya berupa daratan. Batas-batas geografis wilayah Thailand sebagai berikut. 1. Sebelah utara Laos dan Myanmar. 2. Sebelah selatan Malaysia dan Teluk Siam. 3. Sebelah timur Laos dan Kamboja. 4. Sebelah barat Myanmar dan Laut Andaman. B. Bentang alam. Bagian utara Thailand merupakan wilayah bergunung-gunung. Bagian timur didominasi atas daratan tinggi dan yang berupa pegunungan kapur tandus, plato korat. Bagian selatan berupa dataran sempit, tanah genting kera. Puncak tertingginya adalah Gunung Doi Intanon, kurang lebih 2.595 meter. Gunung ini merupakan titik tertinggi di Thailand. Puncak-puncak lainnya antara lain Gunung Doi Angka dan Chiang Dao. Di wilayah tengah Thailand merupakan lembah Sungai Chao Phraya. Wilayah ini sangat subur karena dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Dataran rendah Chao Phraya merupakan daerah pertanian yang sangat penting bagi Thailand. Daratan bagian selatan Thailand termasuk dalam bagian semenanjung Malaysia yang merupakan daratan sempit antara Laut Andaman dan Teluk Siam. Daerah paling sempit di wilayah ini disebut tanah genting kera, yang semakin melebar ke semenanjung Malaysia. Di wilayah ini terdapat beberapa aliran sungai penting, yaitu Sungai Mekong, Sungai Mae Klong, Sungai Chao Phraya, dan Sungai Namun. C. Iklim. Thailand memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung pada Mei sampai September.
akibat embusan angin muson dari arah barat daya yang banyak mengandung uap air. Musim kemarau berlangsung pada bulan November sampai Februari akibat embusan angin dari arah Indochina melalui Vietnam dan Laos. Kondisi tersebut menjadikan Thailand sebagai negara agraris utama di Asia Tenggara. D. Sosial budaya. Penduduk asli Thailand berasal dari bangsa Thai. Pada masa sekarang telah banyak pendatang dari beberapa etnis. Suku Thai menduduki jumlah terbanyak dari seluruh penduduk Thailand, 75%. Selebihnya berasal dari etnis Tionghoa 14%, Melayu 4%, Khmer 3%, dan lainnya 4%. Mayoritas penduduk Thailand memeluk agama Buddha 90%. Selebihnya memeluk Islam, terutama etnis Melayu di daerah selatan, Hindu, Konghucu, dan Kristen. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai. Perekonomian. Thailand dikenal sebagai negara agraris yang sangat cepat perkembangannya. Tanaman pangan dan perkebunan dikembangkan dengan baik. Hasil pertanian utama berupa padi. Thailand merupakan gudang beras Asia Tenggara. Hasil-hasil pertanian lainnya antara lain jagung, ketela pohon, dan berbagai jenis buah varietas unggul, karet, dan kayu jati. Hasil-hasil tambang Thailand antara lain timah, besi, mangan, dan permata. Timah merupakan komoditi tambang utama bagi Thailand. Industri yang maju di Thailand adalah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, seperti industri kerajinan dan pengolahan karet. Beberapa industri lain yang dikembangkan antara lain industri elektronika, otomotif, dan tekstil. 5. Kamboja. Kamboja berasal dari kata Kampuchea. Nama asli Kamboja adalah Khmer. Negara ini merdeka pada tanggal 17 April 1983. Angkor Wat merupakan salah satu peninggalan kekaisaran Khmer. Negara Kamboja berbentuk monarki konstitusional. Kepala negaranya seorang raja, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Ibu kota negara berada di Phnom Penh. Letak dan luas. Luas wilayah Kamboja kurang lebih 181.035 km persegi. Kira-kira seluas Pulau Sulawesi di Indonesia. Secara astronomis, Kamboja terletak antara 10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara dan 104 derajat lintang bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Tepatnya di bagian barat daya semenanjung Indochina. Batas-batas geografis Kamboja sebagai berikut. 1. Sebelah utara Laos dan Thailand. 2. Sebelah timur Vietnam. 3. Sebelah barat Thailand. 4. Sebelah selatan Teluk Thailand. B. Bentang alam. Di sebelah utara terdapat pegunungan Dong Rek, Panon Dang Reh, dan di bagian barat terdapat pegunungan Cardamon. Puncak tertingginya adalah Gunung Penun Aoral, kurang lebih 1771 meter. Di bagian timur dijumpai Plato Rotanikiri dan Plato Mondol. Selain itu, Kamboja memiliki danau yang cukup terkenal, yaitu Danau Tonle Sap. Air Danau Tonle Sap berasal dari Sungai Tonle Sap, yaitu anak Sungai Mekong yang sering meluap pada bulan Mei dan Oktober. Dataran pantainya sebagian besar sempit dan terpotong-potong oleh pegunungan Elepan yang membujur ke arah pantai. Di wilayah tersebut memiliki beberapa pulau di lepas pantai dan pelabuhan alam terbaik, yaitu di Teluk Kompong Som. C. Iklim. Iklim Kamboja beriklim muson tropis. Bulan Desember menjadi bulan terdingin dan Mei menjadi bulan terpanas. Musim kemarau terjadi pada bulan November sampai Mei saat bertiup angin muson timur laut. Musim hujan terjadi pada bulan Juni sampai Oktober saat bertiup angin muson barat daya.
Tidak meratanya suhu dan curah hujan memungkinkan terjadinya keragaman flora dan fauna di Kamboja. Daerah pegunungan didominasi oleh hujan tropis yang hijau sepanjang tahun. Di Battambang barat laut terdapat sabana yang ditumbuhi rerumputan dan di sepanjang pantai terdapat hutan bakau. D. Sosial budaya. Mayoritas penduduk Kamboja berasal dari bangsa Khmer, 94%. Selebihnya berasal dari etnis Tionghoa 4%, suku Vietnam 1%, dan suku lainnya, kebanyakan suku Cham 1%. Agama utama di Kamboja adalah Buddha. Bahasa resmi yang digunakan bahasa Khmer. Perekonomian. Pertanian menjadi pendukung utama perekonomian di Kamboja. Lebih dari 70% penduduknya bekerja di bidang pertanian. Hasil utama pertanian berupa padi, karet, tembakau, jagung, sayuran, dan berbagai jenis umbi. Kegiatan industri yang mendukung berupa pengolahan hasil pertanian. Industri lainnya misalnya industri rokok dengan produk tembakau setempat. 6. Laos. Laos memerdekakan diri pada tahun 1949 dari penjajahan Jepang. Saat itu namanya Kerajaan Laos. Sejarah Laos berasal dari Kerajaan Nanzhao, Lancang hingga penjajahan Perancis dan Jepang antara abad XIV sampai XVII. Negara ini dijuluki negeri sejuta gajah dari arti kata Lancang. Sekarang Laos bernama Republik Demokratik Rakyat Laos, yang dipimpin seorang presiden dengan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Laos beribu kota di Vientiane. A. Letak dan luas. Secara astronomis Laos terletak antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 103 derajat bujur timur. Luas wilayahnya mencapai kurang lebih 236.800 km persegi. Laos merupakan negara daratan yang berada di antara negara Asia Tenggara lainnya. Laos tidak mempunyai batas laut. Berikut batas-batas geografis wilayah Laos. 1. Sebelah barat laut Tiongkok dan Myanmar. 2. Sebelah timur Vietnam. 3. Sebelah selatan Kamboja. 4. Sebelah barat Thailand. B. Bentang alam. Seluruh wilayah Laos terhimpit oleh daratan. Laos yang terletak di bagian dalam semenanjung Indochina memiliki topografi yang bergunung-gunung dengan hutan-hutan lebat. Di bagian timur terdapat rangkaian pegunungan Cordillera Annam. Pegunungan tersebut sebagian besar menjadi batas fisik Laos dengan Vietnam di sebelah timur. Sebagian wilayahnya berupa jurang yang cukup dalam. Puncak tertinggi adalah Gunung Phu Bia, kurang lebih 2.820 meter. Laos juga memiliki daratan rendah dan dataran tinggi. Bagian barat wilayah Laos mengalir Sungai Mekong. Sebagian besar jalur Sungai Mekong menjadi batas fisik Laos dengan Thailand di sebelah barat. Beberapa sungai lain yang mengalir di Laos antara lain Sungai Nam Neun dan Sungai Nam Chu di utara serta Sungai Kong dan Sungai Sedone di selatan. C. Iklim. Laos terletak di daerah iklim tropis. Musim hujan terjadi pada bulan Mei sampai November, yang mempengaruhi angin pasat barat daya. Curah hujan rata-rata 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Musim kemarau berlangsung selama bulan Desember sampai April. Pergantian kedua musim tersebut sangat jelas ditandai dengan cuaca yang sangat panas. D. Sosial budaya. Penduduk Laos berasal dari
Beragam etnis. Etnis terbesar adalah Lao, 80%, meliputi Lao daratan rendah, Lao Teung, dan Lao Soung. Etnis tersebut tinggal di pedesaan. Suku bangsa lain berasal dari Meo, Hmong, Yao, Man, dan Tai. Agama utama di Laos adalah Buddha serta agama tradisional setempat. Bahasa resminya berasal dari bahasa Lao. Perekonomian. Bagi Laos, pertanian merupakan pendukung utama perekonomian, yakni 41% dari pendapatan negara. Hasil utama pertanian berupa padi, kelapa, pisang, dan jagung. Laos juga memiliki hasil hutan cukup besar yang memiliki nilai komersial tinggi karena menjadi komoditi ekspor, misalnya kayu jati, damar, dan kayu keras lainnya. Bidang lain yang mendukung perekonomian adalah pertambangan dengan hasil utama tembaga, timah, biji besi, batu bara, dan belerang. Namun demikian, kegiatan pertambangan di Laos belum dilakukan secara maksimal. Laos juga telah mengembangkan kegiatan industri, terutama industri pengolahan hasil pertanian dan hasil-hasil hutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 negara anggota ASEAN: Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, serta Vietnam. Itu semua negara tetangga dalam kawasan Asia Tenggara yang sudah tergabung dalam ASEAN. Hingga saat ini 10 anggota yang sudah tergabung dalam ASEAN. Hingga saat ini 10 negara. Hingga saat ini 10 anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara-negara benua di Asia Tenggara. 1. Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi yang berdiri pada tanggal 16 September 1963. Malaysia dipimpin yang di-Pertuan Agung dan kepala pemerintahan dipimpin seorang Perdana Menteri. Ibu kota negara Malaysia berada di Kuala Lumpur. Namun untuk menghindari kepadatan lalu lintas di Kuala Lumpur dibangun pusat pemerintahan federal yang baru di Putrajaya. Meski demikian, Kuala Lumpur tetaplah ibu kota negara. A. Letak dan luas. Secara astronomisnya, wilayah Malaysia berada antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur dan 120 derajat bujur timur. Wilayah Malaysia terbagi atas 2 kawasan, yaitu kawasan di semenanjung Malaysia disebut wilayah Malaysia Barat dan kawasan di Pulau Kalimantan disebut wilayah Malaysia Timur. Kedua kawasan tersebut terpisah oleh Laut Cina Selatan. Seluruh wilayah Malaysia, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur, kurang lebih 329.750 km. Batas-batas geografis wilayah Malaysia sebagai berikut. 1. Batas-batas wilayah Malaysia Barat. Sebelah utara, Thailand. Sebelah selatan, Indonesia dan Singapura. Sebelah timur, Laut Cina Selatan dan Laut Natuna. Sebelah barat, Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Batas-batas wilayah Malaysia Timur. Sebelah utara, Laut Cina Selatan dan Brunei Darussalam.
Sebelah selatan, Kalimantan. Sebelah timur, Laut Sulu. Sebelah barat, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. B. Bentang alam. Wilayah Malaysia dapat dibedakan atas wilayah timur dan wilayah barat yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik tersendiri. Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak didominasi pegunungan dengan puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu juga merupakan titik tertinggi di Malaysia. Sungai-sungai penting di Malaysia Timur antara lain Sungai Kinabalu bermuara ke Laut Sulu, Sungai Rajang bermuara ke Laut Cina Selatan, dan Sungai Baram bermuara ke Laut Cina Selatan. C. Iklim. Malaysia beriklim muson tropis, ditandai dengan curah hujan yang tertinggi sepanjang tahun. Suhu udara di Malaysia Barat lebih rendah dibandingkan Malaysia Timur. D. Sosial budaya. Penduduk Malaysia terdiri atas berbagai suku bangsa. Etnis Melayu merupakan etnis terbesar. Jumlahnya 60% dari penduduk Malaysia. Etnis Tionghoa berjumlah 30% dari penduduk Malaysia. Etnis India berjumlah 6,4%. Hampir 85% dari etnis India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil. Mayoritas penduduk Malaysia merupakan penganut Islam. Selebihnya penganut Buddha, Konghucu, Hindu, dan Kristen. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu dan Inggris. E. Perekonomian. Perekonomian Malaysia didukung oleh bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Lebih dari 50% penduduk pedesaan bekerja di sektor pertanian. Hasil pertanian utama berupa karet dan lada hitam. Hasil tambang yang utama adalah timah putih. Hasil tambang lainnya berupa bauksit, besi, minyak dan gas bumi, serta batu bara. Malaysia juga telah mengembangkan sektor industri. 2. Vietnam. Pada awalnya Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara beribu kota di Hanoi. Adapun Vietnam Selatan beribu kota di Ho Chi Minh. Kedua negara saat itu telah bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam. Kepala negaranya seorang presiden dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Ibu kota negara berada di Hanoi. A. Letak dan luas. Secara astronomis, Vietnam terletak antara 8 derajat lintang utara dan 22 derajat lintang utara dan antara 104 derajat bujur timur dan 108 derajat bujur timur. Wilayah Vietnam berada di bagian selatan daratan Tiongkok. Berikut batas-batas geografis Vietnam. Sebelah utara, RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Sebelah timur, Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, Laut Cina Selatan. Sebelah barat, Laos dan Kamboja. B. Bentang alam. Keadaan topografi Vietnam beragam. Wilayah bagian utara didominasi oleh pegunungan. Puncak tertingginya adalah Gunung Pan Kipang. Gunung ini sekaligus menjadi titik tertinggi di Vietnam. Di wilayah bagian selatan Vietnam membentang pegunungan Annam. Sungai-sungai penting di Vietnam selain Sungai Mekong dan Sungai Merah yaitu Sungai Song Chai, Songam, dan Sungai Song Chau. C. Iklim. Vietnam beriklim tropis yang mendapat pengaruh curah hujan dari tiupan angin muson. Curah hujan rata-rata 1.500 mm per tahun. Daerah pegunungan Tonkin Barat dan pegunungan Annam memiliki curah hujan 4.000 mm per tahun. D. Sosial budaya. Penduduk Vietnam terdiri dari suku Vietnam. Sebagai penduduk asli etnis Tionghoa, Thai lainnya. Lebih dari 80% penduduk tinggal di wilayah pedesaan.
Perang Vietnam banyak menghancurkan perekonomian Vietnam. Buddha Mahayana, Taoisme, dan Konfusiasme mempunyai pengaruh kuat terhadap kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat Vietnam. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Perekonomian. Vietnam masih termasuk negara agraris. Vietnam terkenal dalam hal irigasi. Hasil-hasil utama pertanian antara lain kopi, teh, tebu, jagung, dan padi. Hasil tambang Vietnam yang utama adalah batu bara. Vietnam juga penghasil biji besi, timah, dan emas. Industri yang dikembangkan antara lain industri bahan kimia, semen, dan perkapalan. 3. Myanmar. Nama Myanmar dikenal sejak tahun 1990. Sebelumnya Myanmar bernama Burma atau Birma. Myanmar diperintah oleh pemerintahan militer sebagai hasil kudeta pada tahun 1988. Ibu kotanya adalah Yangon. Dipindahkan ke Naypyidaw sejak 7 November 2005. Letak dan luas. Secara astronomis, Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara dan 28 derajat lintang utara, dan 92 derajat bujur timur, 111 derajat bujur timur. Luas wilayah Myanmar kurang lebih 678.500 km dan memiliki batas-batas geografis wilayah sebagai berikut. Sebelah utara, Tiongkok. Sebelah selatan, Laut Andaman. Sebelah timur, Laos dan Thailand. Sebelah barat, Teluk Benggala dan India. B. Bintang alam. Bagian utara Myanmar berupa rangkaian pegunungan Kurmon. Bagian tengah adalah dataran rendah yang memanjang sekitar 320 km dan memotong delta Sungai Iriwadi. C. Iklim. Wilayah Myanmar beriklim tropis. Musim hujan berlangsung antara bulan Mei sampai Oktober, dipengaruhi oleh angin muson barat daya yang banyak membawa uap air. Musim kemarau terjadi pada bulan November sampai April, dipengaruhi oleh embusan angin kering dari daratan Tiongkok atau Asia. D. Sosial budaya. Sebagian besar penduduk Myanmar berasal dari orang Burma, yaitu sekitar 68%. Sisanya adalah etnis Karen 7%, San 9%, Arakan atau Rakhine 4%, Chin 3%, Mon 2%, Indian 2%, dan lainnya 5%. Myanmar banyak memiliki pagoda. Pagoda Sue Dagon di Yangon merupakan pagoda terkenal di Myanmar. Pagoda ini berlapis emas dengan ketinggian 112 meter. Agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Myanmar adalah Buddha. Selain Buddha, agama lain yang dipeluk masyarakat Myanmar adalah Kristen dan Islam. Bahasa resmi Myanmar adalah bahasa Burma. Perekonomian. Myanmar merupakan negara agraris. Pertanian menjadi pendukung perekonomian terpenting di Myanmar. Pertambangan dan industri menjadi sektor yang sedang berkembang. Hasil-hasil tambang antara lain timah, tembaga, batu bara, minyak bumi, dan gas, serta seng. Industri utamanya adalah pengolahan hasil pertanian dan kehutanan. Kegiatan perdagangan utama ekspor dan impor berlangsung dengan Thailand, India, Indonesia, Tiongkok, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia. 4. Thailand. Thailand adalah tanah kebebasan atau negeri orang merdeka. Thailand memang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Ibu kotanya berada di Bangkok, yang juga merupakan kota terbesar di Thailand. Kota penting lainnya adalah Chiang Mai. Kota ini merupakan kota peristirahatan raja. Negara Thailand berbentuk monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang raja. Kepala pemerintahannya dipimpin seorang perdana menteri.
A. Letak dan luas. Secara astronomis, Thailand terletak antara 5 derajat lintang utara, 21 derajat lintang utara, dan 97 derajat bujur timur, 106 derajat bujur timur. Batas-batas geografis wilayah Thailand sebagai berikut. Sebelah utara, Laos dan Myanmar. Sebelah selatan, Malaysia dan Teluk Siam. Sebelah timur, Laos dan Kamboja. Sebelah barat, Myanmar dan Laut Andaman. B. Bentang alam. Bagian utara Thailand merupakan wilayah bergunung-gunung. Bagian timur didominasi dataran tinggi yang berupa pegunungan kabut tandus. Bagian selatan berupa dataran sempit. Puncak tertingginya adalah Gunung Doi In Pang. C. Iklim. Thailand memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung pada bulan Mei sampai September akibat embusan angin muson dari arah barat daya yang banyak mengandung uap air. Musim kemarau berlangsung pada bulan November sampai Februari akibat embusan angin dari arah Indochina melalui Vietnam dan Laos. Kondisi tersebut menjadikan Thailand sebagai negara agraris utama di Asia Tenggara. D. Sosial budaya. Penduduk asli Thailand berasal dari bangsa Thai. Pada masa sekarang telah banyak pendatang dari berbagai etnis. Mayoritas penduduk Thailand memeluk agama Buddha, selebihnya memeluk Islam, Hindu, Konghucu, dan Kristen. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai. E. Perekonomian. Thailand dikenal sebagai negara agraris yang sangat cepat perkembangannya. Tanaman pangan dan perkebunan dikembangkan dengan baik. Hasil pertanian utama berupa padi. Thailand merupakan gudang beras Asia Tenggara. Hasil-hasil pertanian lainnya antara lain jagung, ketela pohon, berbagai jenis buah, varietas unggul, karet, dan kayu jati. Hasil-hasil tambang Thailand antara lain timah, besi, mangan, dan permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pubertas. Ciri-ciri perubahan pada manusia. Laki-laki, perempuan tidaklah sama. Ciri-ciri perubahan pada manusia. Laki-laki, perempuan tidaklah sama. Tanda laki-laki primer mimpi basah. Tanda perempuan primer menstruasi. Tanda laki-laki primer mimpi basah. Tanda perempuan primer menstruasi. Tanda sekunder pada laki-laki. Tumbuh jakun dada makin bidang. Suara besar, tumbuh rambut di ketiak dan alat kelamin. Tanda sekunder pada perempuan. Payudara semakin membesar. Suara melengking, pinggul jadi lebar. Tumbuh rambut di ketiak dan kelamin. Oh, 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 oh. A. Perubahan pada masa pubertas. 1. Perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terjadi dalam 2 tahap. Pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama terjadi di dalam rahim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim dimulai ketika terjadi penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Penggabungan antara sel sperma dan sel telur akan membentuk zigot. Zigot adalah cikal bakal dari individu baru. Proses tersebut dinamakan dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Setelah terjadi pembuahan, zigot akan terus membelah dan membentuk embrio. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam perut ibu sehingga menjadi janin. Tahap kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia di luar rahim, yang meliputi masa balita,
masa kanak-kanak, masa remaja, dan dewasa. Pada masa balita terjadi pertumbuhan dari bayi sampai usia 5 tahun. Masa kanak-kanak dimulai pada usia 6-10 tahun. Ditandai dengan pertumbuhan fisik dan mental yang meliputi tinggi badan, berat badan, perkembangan koordinasi otot-otot, dan kemampuan mental. Perkembangan selanjutnya yaitu masa remaja. Masa remaja disebut juga sebagai masa pubertas. Masa pubertas ditandai dengan beberapa perubahan fisik, psikologis, serta mulai berfungsinya alat perkembangbiakan. Tubuh manusia mencapai puncak pertumbuhan dan perkembangan sempurna pada usia kurang lebih 20 tahun. Pada masa tersebut, otot-otot dan otak telah mencapai kekuatan maksimal. Perkembangan cara berpikir dan emosi telah matang. Masa lanjut usia adalah pada masa ini terjadi penurunan fungsi alat-alat tubuh. Tanda-tanda orang yang sudah memasuki usia lanjut antara lain terjadi penurunan kekuatan tubuhnya, kulit mulai keriput, terjadi pengeroposan tulang, gigi mulai tinggal satu persatu, penglihatan mulai kabur, dan rambut mulai beruban. 2. Masa pubertas. Masa pubertas atau masa akil balik merupakan awal kedewasaan seseorang secara biologis, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Jadi masa pubertas merupakan proses perkembangbiakan manusia secara alami. Tiap manusia akan mengalami masa pubertas. Ciri-ciri umum dan khusus perubahan fisik pada masa pubertas yang dialami oleh laki-laki dan perempuan sebagai berikut. A. Tubuh makin besar dan tinggi. B. Tumbuh rambut di bagian ketiak dialami oleh anak laki-laki dan perempuan. C. Tubuh lebih banyak menghasilkan keringat. D. Mulai timbul jerawat di wajah, di kulit bagian dada dan punggung. E. Bagian tubuh banyak menumpuk lemak, terutama di bagian perut, sekitar puting susu, paha, pinggul, pipi, leher, dan rahang. Proses perkembangan manusia diarahkan untuk proses perkembangan agar manusia dapat melestarikan jenisnya. Pada masa pubertas inilah persiapan menuju proses perkembangbiakan dimulai. Masa pubertas juga dikenal sebagai masa akil balik. Masa pubertas pada anak perempuan terjadi pada usia 11 tahun, sedangkan pada anak laki-laki terjadi pada usia 13 tahun. Masa pubertas akan ditandai dengan terjadinya perubahan fisik dan emosi. A. Pubertas pada laki-laki. 1. Ciri-ciri kelamin primer. Ciri-ciri kelamin primer adalah laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada seseorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Alat reproduksi pada laki-laki yakni terdiri atas testis, saluran sperma, uretra, dan juga penis. Organ testis menghasilkan sperma. Testis dapat memproduksi jutaan sperma setiap hari. Akibatnya kantung testis akan terisi penuh dengan cairan sperma. Cairan sperma keluar melalui saluran sperma, kemudian menuju uretra. Cairan sperma akhirnya akan keluar dengan sendirinya. 2. Ciri-ciri kelamin sekunder. Ciri-ciri kelamin primer biasanya diikuti dengan perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder. Ciri-ciri kelamin sekunder dapat kita amati dengan melihat perubahan fisik yang dialami seseorang. Berikut ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki. A. Jakun membesar dan suara bertambah berat dan dalam. B. Tumbuh kumis, tumbuh rambut kemaluan. C. Dada bertambah bidang. D. Otot bertambah besar dan kuat. E. Jaringan kulit menjadi kasar. F. Sel sperma mulai berproduksi. Saat anak laki-laki mengalami pubertas, testisnya mulai memproduksi sel sperma.
Jika kantong testisnya penuh, sperma akan dikeluarkan dengan sendirinya melalui mimpi basah. Anak laki-laki mengalami mimpi basah antara umur 10 sampai 15 tahun. B. Pubertas pada anak perempuan. 1. Ciri-ciri kelamin primer. Ciri-ciri kelamin primer pada perempuan adalah menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Sel ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut indung telur atau ovarium. Alat reproduksi pada perempuan terdiri atas ovarium, tuba falopi, uterus, dan lubang kemaluan vagina. Menstruasi merupakan hasil peluruhan yang disertai dengan pendarahan yang dikeluarkan melalui vagina. Hal itu juga sebagai hasil dari sel telur yang tidak bertemu sperma dan tidak mengalami pembuahan. 2. Ciri-ciri kelamin sekunder. Ciri-ciri kelamin sekunder pada anak perempuan juga dapat kita amati dengan melihat perubahan fisik yang dialami seseorang. Berikut ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. A. Pinggul tumbuh besar. B. Payudara membesar. Tumbuh rambut kemaluan. D. Kulit menjadi halus. E. Suara menjadi lebih lembut. F. Mulai haid. G. Sel telur mulai dikeluarkan setiap 29 hari. Anak perempuan yang mengalami pubertas, bagian ovariumnya mulai mengeluarkan sel telur dalam setiap 29 hari. Siklus ini disebut menstruasi. Ketika mengalami menstruasi, sel telur dikeluarkan dengan disertai darah yang berasal dari lapisan dinding rahim melalui vagina. Anak perempuan mulai mengalami menstruasi antara umur 9 sampai 15 tahun. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan di sekitar organ reproduksi diuraikan sebagai berikut. 1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil dan buang air besar. 2. Cuci bagian luar organ reproduksi dengan sabun dan air bersih. 3. Pakaian dalam harus diganti minimal 2 hari sekali. 4. Tidak bertukar pakaian dengan orang lain. 5. Khusus anak laki-laki, setiap selesai membersihkan bagian luar organ reproduksi, keringkan dengan baik. Jika belum disunat, bagian luar harus dibersihkan dengan teliti supaya tidak ada tempat bagi bakteri untuk berkembang biak. C. Perubahan emosi. Selain adanya perubahan fisik seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pada masa pubertas akan mengalami banyak perubahan yang tidak kamu duga sebelumnya. Misalnya terjadi ketidakstabilan emosi saat menghadapi masalah. Apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masa pubertas tersebut? Beberapa hal yang harus dilakukan dalam menghadapi masa pubertas antara lain bersikap tenang, selalu menunjukkan sikap percaya diri, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai ketika terjadi perasaan yang tidak enak, selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan alat kelamin agar tetap sehat dan bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pubertas. Ciri-ciri perubahan pada manusia. Laki-laki, perempuan tidaklah sama. Ciri-ciri perubahan pada manusia. Laki-laki, perempuan tidaklah sama. Tanda laki-laki primer mimpi basah. Tanda perempuan primer menstruasi. Tanda laki-laki primer mimpi basah. Tanda perempuan primer menstruasi. Tanda sekunder pada laki-laki. Tumbuh jagung dada makin bidang. Suara besar serta tumbuh rambut di ketiak dan alat kelamin. Tanda sekunder pada perempuan. Payudara semakin membesar. Suara melengking, pinggul jadi lebar. Tumbuh rambut di ketiak dan kelamin. Ho, 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 ho,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.